Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mapel PAI Channel. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas materi PAI kelas 11 untuk SMA SMK sederajat tentang menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Adapun pembahasan materi kali ini meliputi yang pertama, memahami kitab-kitab Allah. 2. Hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. 3. Perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. 4. Mushaf dan suhuf. 5. Pentingnya beriman kepada kitabullah. 6. Mengimani Al-Quran. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu memahami kitab-kitab Allah. Kitabullah atau kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang dibukukan yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Pengertian lain daripada kitabullah yaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabi atau rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Berkaitan dengan kewajiban mengimani kitabullah, ada 3 makna yang harus kita yakini bahwa 1. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab suci, yakni Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. 2. Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor terhadap ajaran kitab suci sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara, utuh, dan asli, tidak ada perubahan sedikit pun. Selanjutnya pembahasan yang kedua, hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Adapun hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya, diantaranya, yang pertama menjadi saksi kebenaran, asalkan tidak bertentangan dengan isi Al-Quran, dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. 2. Menjadi solusi, menjawab, dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. 3. Mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya dengan berbagai kepentingan duniawi dan juga oleh manusia yang ingkar. Di antaranya yaitu keyakinan tentang Trinitas atau 3 Tuhan, dan keyakinan ini sudah jelas ditolak dengan keras oleh Al-Quran. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 73. Kemudian, tentang kedudukan dan penyaliban Nabi Isa alaihissalam, tercantum dalam Quran Surah Ali Imran ayat 49 sampai dengan 59, dan tercantum juga di Quran Surah An-Nisa ayat 157 sampai dengan 158. Sebagai orang yang beriman, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Al-Quran pun telah memaparkan bahwa ada 4 kitabullah, kitab-kitab Allah yang harus kita yakini, diantaranya kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang artinya instruksi. Kitab Taurat adalah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam hidup di Mesir, Madian, dan Sinai sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Adapun isi daripada kitab Taurat yaitu tentang petunjuk dan cahaya kebenaran serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun dan khusus diperuntukkan kepada Bani Israel. Tentang kitab Taurat tercantum dalam Quran Surah Al-Isra ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ
ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran Surah Al-Isra ayat 2. Kitab Taurat memiliki isi yang terkenal dengan sebutan Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Di antaranya yang pertama, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. 2, jangan menyembah berhala. 3, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. 4, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. 5, hormati kedua orang tuamu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Dan 10, jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Kitabullah yang kedua yaitu Kitab Zabur. Dalam bahasa Arab, kata Zabur diambil dari kata Zabara yazburu zabr, yang memiliki arti menulis, dan makna aslinya kitab yang tertulis. Adapun sebagian ulama menyebutnya dengan kata Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata Zimra yang berarti lagu atau musik. Zamir, lagu, dan Mizmor, mazmur, merupakan pengembangan dari kata Zamar, artinya nyanyi, nyanyian, pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Keberadaan kitab Zabur tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 163 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub, dan anak cucunya Isa, Ayyub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surah An-Nisa ayat 163. Dalam kitab Zabur, berisi 150 surah yang tidak mengandung hukum-hukum, akan tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan, liturgi. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan-ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. Dan 5. Nyanyian untuk raja. Di antara nyanyian atau pujian dalam kitab Zabur, antara lain, 1. Besarkanlah olehmu akan Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. 2. Maka aku akan memuji Tuhan, dan aku akan nyanyi pujian-pujian kepada Tuhanku selama aku ada. 3. Janganlah kamu percaya pada raja-raja atau anak-anak Adam yang tiada mempunyai pertolongan. 4. Maka putuslah nyawanya dan kembalilah ia kepada tanah asalnya
dan pada hari itu hilangnya segala daya upayanya. 5. Maka berbahagialah orang yang memperoleh Yakub sebagai penolongnya dan yang menaruh harap kepada Tuhan. 6. Yang menjadikan langit, bumi, dan laut serta segala isinya, dan yang menaruh setia sampai selamanya. 7. Yang membela orang yang teraniaya dan yang memberi makan orang yang lapar, bahwa Tuhan membuka rantai orang yang terpenjara. Berikutnya kitabullah yang ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berisi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Terdapat juga keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup daripada para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 27, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qaffayna ala atharihim برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. Artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Quran Surah Al-Hadid ayat 27. Kemudian kitabullah yang terakhir, yang keempat, yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur atau mutawatir, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Adapun isi dari kitab Al-Quran, yaitu tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk memberi petunjuk, pedoman, dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Di antara perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya, yaitu 1. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. 2. Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia, karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh jutaan umat Islam. Berikutnya, pembahasan yang keempat, mushaf dan suhuf. Di samping kitab-kitab Allah yang 4 tadi, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan sahifah-sahifah, di mana kitabullah atau firman Allah terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada suhuf dan yang kedua mushaf. Suhuf merupakan kata tunggal dari sahifah, yang artinya lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan, sepenggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas, kulit, daun, atau media lain. Dan suhuf ini diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mushaf diambil dari kata jama' masahif, artinya kumpulan-kumpulan suhuf yang dibundel menjadi satu. Di mana berdasarkan sejarah penulisan teks Al-Quran, bentuk Al-Quran sendiri sudah ada secara utuh sejak zaman Nabi, meskipun ayat-ayat tersebut ditulis di tempat terpisah, seperti di pelepah kurma, kulit binatang, sabak batu, lembaran daun, atau di tulang binatang. Pasca Rasulullah SAW wafat, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan agar Al-Quran disalin dari berbagai sarana yang terserak tersebut ke dalam sarana yang sama dalam bentuk lembaran-lembaran yang dibundel.
agar tidak ada satupun himpunan ayat yang hilang. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, agar terhindar dari perselisihan di antara kaum muslimin, Khalifah Utsman meminjam naskah asli Al-Quran kepada Hafsah istri Nabi yang diamanati untuk memegang naskah asli Al-Quran yang sudah ditetapkan kesahihannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memerintahkan 4 sahabat yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk menulis ulang Al-Quran menjadi salinan yang sempurna. Pembahasan yang kelima yaitu pentingnya beriman kepada Kitabullah. Pentingnya beriman kepada Kitabullah yaitu 1. Meyakini dan mengimani secara mendalam aspek akidah yang tertera dalam Kitabullah. 2. Mematuhi segala perintah dan larangannya serta mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkup pribadi maupun bermasyarakat. 3. Setiap waktu selalu melakukan muhasabah atau introspeksi diri, misalnya setiap kali membaca satu atau beberapa ayat Al-Quran. Pembahasan yang keenam yaitu mengimani Al-Quran. Dalam mengimani Al-Quran, kita harus mengetahui beberapa aspek, diantaranya pengertian Al-Quran, tujuan pokok Al-Quran, kedudukan Al-Quran, isi kandungan daripada Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, bukti kebenaran Al-Quran, dan tujuan Al-Quran. Adapun pengertian Al-Quran, Al-Quran secara bahasa diambil dari kata qara'a, yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf, membacanya dinilai ibadah yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kitab Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Berkaitan dengan jumlah ayat Al-Quran, ada beberapa ulama berbeda pendapat, diantaranya Al-Madani Al-Awwal, ayat Al-Quran berjumlah 6.217 atau 6.214, dalam beberapa versi cetak, jumlah yang banyak diikuti adalah 6.214. Kemudian yang kedua, Al-Madani Al-Akhir, ayat Al-Quran berjumlah 6.214, terdapat kesamaan, tetapi terdapat perbedaan antara keduanya dalam perincian penentuan ayat. Yang ketiga, Al-Maki, ayat Al-Quran berjumlah 6.220. Keempat, Asy-Syami, ayat Al-Quran berjumlah 6.226. Kemudian yang kelima, Al-Basri, ayat Al-Quran berjumlah 6.205. Keenam, Al-Himsi, ayat Al-Quran berjumlah 6.232. Kemudian yang ketujuh, Al-Kufi, ayat Al-Quran berjumlah 6.236. Hitungan Al-Kufi inilah yang diikuti oleh cetakan Al-Quran di Indonesia dan seluruh cetakan Al-Quran di dunia yang menggunakan riwayat Hafs dari Imam Asim. Al-Quran memiliki nama lain, diantaranya yaitu Al-Huda, yang artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia, Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk, Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar, obat penenang hati, Al-Dzikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan, Al-Kitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Yang keenam, Al-Mau'izah, artinya Al-Quran adalah pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun tujuan pokok Al-Quran, 1. Akidah yang harus diimani oleh manusia yang dikenal dengan 6 rukun iman. 2. Syariat, mengenai hukum-hukum yang harus diikuti manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama dirinya dan alam sekitar, yang dikenal dengan 5 rukun Islam. 3. Akhlak, mengenai norma-norma agama, akhlak, dan sikap perilaku yang harus diikuti oleh manusia dalam lingkup pribadi dan bermasyarakat. Adapun kedudukan Al-Quran, pertama, sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang tak dapat ditiru oleh manusia. Ketiga, sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dalam menjalani setiap aspek kehidupan,
agar menggapai kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Keempat, sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitabullah sebelumnya atau kitab suci yang lain yang bernilai abadi. Adapun isi kandungan Al-Quran diantaranya yaitu 1. Akidah keimanan, 2. Ibadah, 3. Akhlak, 4. Muamalah, 5. Syariah, 6. Tarikh atau kisah-kisah, 7. Tadzkir atau peringatan, 8. Dasar-dasar atau pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Selanjutnya keistimewaan Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. 2. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. 4. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. 5. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Kemudian bukti kebenaran Al-Quran, diantaranya 1. Keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. Diantaranya adanya keserasian jumlah 2 kata yang bertolak belakang, kemudian adanya keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya. Bukti kebenaran Al-Quran yang kedua yaitu pemberitaan goibnya. Contohnya sejarah Fir'aun yang semasa dengan Nabi Musa alaihissalam, di mana Fir'aun mati tenggelam dan badannya diselamatkan, dan tepatnya pada tahun 1896, ahli purbakala yang bernama Loret menemukan jasad mumi atau Fir'aun di lembah raja-raja Luxor, Mesir. Ketiga, isyarat ilmiahnya. Di antaranya, yang pertama, teori tentang expanding universe atau kosmos yang mengembang. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 47. Kedua, pergerakan bumi mengelilingi matahari, gerakan lapisan-lapisan berasal dari perut bumi, serta bergeraknya gunung sama dengan pergerakan awan. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surah An-Naml ayat 88. Yang ketiga, tentang penciptaan manusia. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surah At-Tariq ayat 6 dan Quran Surah Al-Alaq ayat 2. Selanjutnya, tujuan daripada Al-Quran. Al-Quran bertujuan untuk memberikan petunjuk keagamaan kepada manusia, mencakup 3 hal pokok, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Agar tujuan tersebut tercapai, Al-Quran memiliki cara diantaranya 1. Mengajak manusia memperhatikan alam semesta, 2. Mengajak manusia untuk memperhatikan jati dirinya, 3. Mengajak untuk memperhatikan sejarah umat manusia. Baik, cukup sekian pembahasan materi PAI untuk kelas 11, tingkat SMA SMK sederajat, tentang menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.